Halo, nama saya Indigerka Gulandari. Saya akan mempresentasikan tentang teori sastra, bab sastrawan dan pembaca. Tahukah kamu bahwa kehadiranmu sangat berharga bagi sastrawan? Karena tanpa adanya kamu yang membaca karya sastra, maka sastrawan bukanlah siapa-siapa. Apakah yang dimaksud dengan karya sastra itu? Menurut Sapardi Djoko Damono, karya sastra adalah karya yang dimaksudkan oleh pengarang sebagai karya sastra, diwujudkan sebagai karya sastra, dan dikenal oleh masyarakat sebagai karya sastra. Menurut Siswanto dan Royhan, karya sastra adalah karya yang sampai kepada pembacanya. Dari pendekatan pragmatik, kita bisa mengetahui tentang resepsi sastra. Apakah itu resepsi sastra? Yaitu kajian sastra mengenai peran pembacanya terhadap karya sastra. Peran pembaca itu berupa memahami, menghayati, dan menanggapi sebuah karya sastra, entah itu tanggapan pasif maupun tanggapan yang aktif. Setiap pembaca selalu berbeda dalam memaknai suatu karya sastra, meskipun mereka membaca suatu buku yang sama ataupun puisi, roman, cerpen yang sama, tetapi mereka selalu memiliki makna yang berbeda. Selanjutnya kita akan mengetahui tentang kekhasan hubungan sastrawan dengan pembacanya. Yang pertama, melalui sifat komunikasinya. Yang kedua, dari pembaca. Yang ketiga, pesan karya sastra. Yang keempat, dari sastrawan. Yang pertama, kekhasan hubungan antara sastrawan dan pembaca bisa dilihat dari sifat komunikasinya. Sifat komunikasinya berupa konvensi yang ketat atau longgar. Konvensi ini berupa genre, alur, topik, dan tema karya sastra. Yang kedua, kekhasan hubungan sastrawan dan pembacanya dilihat dari diri pembaca. Pembaca bisa dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu pembaca karya sastra dari kalangan awam, pembaca karya sastra yang memahami karya sastra, dan kritikus. Yang ketiga, kekhasan hubungan sastrawan dan pembaca dilihat dari pesan karya sastra. Seperti yang kita ketahui, karya sastra bukan menggunakan bahasa yang umum, melainkan bahasa yang multitafsir. Nah, bahasa ini yang kemudian menyampaikan pesan kepada pembaca. Yang keempat, yaitu kekhasan hubungan sastrawan dan pembaca. Bisa dilihat dari diri sastrawan. Ada sastrawan yang bersikap mendikte dan menggurui pembaca karena menganggap pembaca tidak mengetahui. Sedangkan ada juga sastrawan yang menganggap pembaca tidak mengetahui tetapi tidak perlu digurui. Ada juga sastrawan yang menganggap dan menempatkan pembaca sebagai orang yang bijak, sehingga menyerahkan penyelesaian cerita kepada pembacanya masing-masing. Dan juga bagi sastrawan pemula akan menganggap pembaca lebih pandai daripada sastrawan.
pandangan ahli terhadap pembaca karya sastra. Menurut Julius, kekhasan karya sastra bisa dilihat dari defamiliarisasi dan deotomatisasi. Defamiliarisasi adalah menjadikan sesuatu yang kita kenal menjadi asing atau tidak kita kenal. Dan deotomatisasi yaitu menjadikan sesuatu yang biasa menjadi luar biasa. Itulah kekuatan dari sastrawan pada karya sastranya. Sekian apa yang saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian, dan apabila ada kekurangan mohon saran dan komentarnya yang membangun. Terima kasih. Sampai jumpa, saya Indi Girka.